Selamat datang di Selamat. Kenapa langsung nervous, Pak? Selamat datang di Pantau Pojok Anak Rantau. Oke, cukup. Oke. Topik kita hari ini adalah pengalaman baik dan buruk selama merantau ke Jakarta, teman-teman. Pantau ini program dari divisi Kominfo, teman-teman. Kominfonya Humas, Uang Mahasiswa Sumatera. Jadi ini salah satu program dari Kominfo ya? Ya, yang diproduseri oleh Akbar Diva Prasetya dari Lampung. Jangan dong. Diikat rusuh juga. Pak, saya kebetulan wakil sekretaris umum yang diminta untuk menjadi talent hari ini. Ya, karena mungkin ada bakat seni sendiri. Nah ini sebenarnya security komplek yang kami pinjam sebentar supaya ada Dibayar agak rame aja gitu. Oh ya. Ya. Saya sendiri dari wakil bendahara umum ya guys ya. Korupsi sebenarnya tukang korup. Kalau saya sendiri dari anggota Kominfo sendiri nih. Asik. Oke. Kalau ini lagi sebenarnya Kalau saya sendiri sebenarnya nyumpel aja guys. karena dia Enggak. Saya nyumpel aja sebenarnya di sini. Oke, langsung. Ini kita kebetulan ngobrolin tentang pengalaman baik dan buruk selama merantau di Jakarta, Bang. Pengalaman. Jadi di sini kita udah disiapin pertanyaan, weh. Fokus ini. Siap. Iya kali ini Jadi fokus ya. Boleh. pertanyaannya, kejadian apa yang paling konyol atau apes pas awal kalian merantau Jakarta? Mungkin dari Apis dulu ya. Ini cerita Paling- sedih nih berarti nih. Enggak, Cerita sedih. ini bukan sedih. Konyol, bodoh. Konyol. Sedih. Nah, dibaca itu promnya keblek. Oke. Kita dari Apis dulu ya, teman-teman. Tak tahu, aku bingung dari mana dulu ya. Tak tahu, aku bingung sama Ya, barang bilang. Berat ya. tembak-tembakan ya. Iya, saya dan dia di sini sebagai host. Yang datang itu kalian. Kalian yang ditanya kejadian apa yang konyol? Curang kali gitu, Bang. Jangan dulu. Bukan. Aku dulu nih. Ini kan episode pertama nih, episode pertama. Lanjut coba. Kalian datang di sini kan dibayar gitu loh. Bayar. Jawab. Kalau kau sendiri ya. Bayar. Coba dulu dari host dulu. Oke. Biar adil dari host dulu mungkin ya. Waduh. Enggak apa-apa. Kejadian yang konyol ya. Jadi teman-teman di PT IKI itu kita kan ada program masanya itu di Mahat ya. Cakep sama kami juga lah. Ya kan? Jadi kami itu ada pas waktu sholat ini konyol kan. Betul lah. Nanti kalau nggak lucu gimana? Apes. Ya kalau nggak lucu gimana? Kalau nggak lucu itu berarti selera umur merendah. Nah, kami terlambat nih sholat. Udah dipanggilin lah kan ke kamar. Oke, ayolah kita sholat aja. Aku bilang sama circleku yang 5 orang. Kami ada 5 orang teman-teman. Oke lah. Aku dan 5 anonimus lah. Kira-kira kami Dengan kenal. menjaga kode etik jurnalistik, kita tidak boleh Akustik. menyebut nama-namanya. Akustik. Bukan akustik, tidak. Double. Jurnalistik akustik. Jadi 5 orang ini sholatlah kami, termasuk aku 5. Hujan ya? Enggak, kami sholat dan berjamaah. Kami berjamaah sendiri karena udah selesai sholat. Sholat juga, Bang. Sholat, aku masih sholat waktu itu. Sekarang Sekarang masih tapi jarang. terus. Kami 5 orang sholat. Dari awal itu masih aman-aman aja, masih khusyuk saja. Begitu sudah ruku, aku nggak tahu apa yang terjadi. Pas aku ruku, aku lihat kok ada gigi di bawah.
kali. Sholat pun udah gak sah tuh. Ada yang langsung berhenti sholatnya. Ulang sholat kena hukum. Ada berapa giginya kira-kira? Dia ada 2 gitu di depan yang gigi palsunya itu copot pas ruku. Entah dia terlalu khusyuk membaca ayat-ayat itu tadi. Pas ruku, katanya jatuh. Kita kan lagi khusyuk kan patah banget tuh ya kalau lagi ada gigi. Tiba-tiba ada gigi basah-basah. Itu sebelumnya kalian itu nggak ada yang tahu bahwasanya dia ini punya gigi palsu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Dia merahasiakan itu, malu mungkin dia. Belum Mungkin dia terbuka. malu dia kan. Dan itu anon sampai sekarang kita nggak sebarin kemana. Tapi itu keren sih, ya dia bisa menyimpan itu dalam jangka waktu berbulan-bulan, walaupun akhirnya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ guys, ya kan? Tapi sekarang orang itu udah berdamai, Bang. Udah berdamai dan dia udah ada cewek sekarang. Dan dia mengikhlaskan gitu, bahwasanya dunia ini tahu dia itu giginya Dia mulai paham dunia ini kejam dan dia udah berdamai dengan kejaman dunia ini. Tapi kok ada yang diam-diam aja ini? Udah cukup jangan dilanjutkan. Kalau kita lanjutkan ujung-ujungnya tahu siapa orang. sakit perutku baru mulai. Oke, mungkin dari Lanjut. Harus dulu. Pengalaman paling konyol nih dari saya. Ya, selama merantau nih Jakarta. Paling konyol banget gini ya. Gak ada sih, hidupku itu flat soalnya. Aduh, Lurus. mungkin rata-rata gitu ya. Tapi Jangan kayak gitu. tapi Plik, Aku arah, boy. Aku ini dilahirkan di Sumatera. Oke. Daerah di Batak. Coba ngomong bahasa Batak, bisa kak? Halo. Halo. Wajahku ini sebenarnya Batak. Keren gak sih? Batak banget gak sih? Batak, mata ini. Bus. besar kan gitu. Berarti kosong ya, hidupmu flat. Flat karena aku hidup tuh ya sebenarnya aku nggak mungkin ada kejadian konyol, cuman aku nggak terlalu mengingatnya gitu. Karena yang aku ingat itu kayak yang ibadah aja sih. Sudah. Habis sholat. Ya buat yang percaya aja. Baik kita iyakan saja biar udah jijik juga gitu kan. Mungkin bisa di Abang Hafiz atau Abang Nanda dulu. Bang habis Mesin yang konyol. Oh ngerokok dulu, bakar rokok. Sedap. Ada senior kami, dia kalau merokok nggak cakap dia. Jadi dia harus merokok dulu ya. Iya, oke. Boleh. Betul. Dia nggak merokok ya? Berarti kalau nggak merokok nggak bisa bercakap ya? Aku dulu yang ngomong, aku dulu lah. Oke, silakan Nanda. Oke. Kalau ini pengalaman aku sendiri, Bang. Jadi kejadian itu pas di Mahat. Di malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu di Mahat itu ada yasinan sama sholawatan kan. Jadi pas setelah yasinan sama sholawatan itu kan udah hening nih, lagi nunggu azan isya. Lagi hening-heningnya, aku buka HP, lihat grup, ada pesan nih, pesan PM. Pas aku buka, ternyata suara desahan. Aku pun nggak tahu kalau HP ini lagi full volumenya. Jadi dengarlah semua itu, Bang. Ketawa orang. Suasana lagi rame itu ya. Ih, Penuh sepenuh-penuhnya. penuh kali, Bang, penuh. Rame kali. Udah pakai baju putih semuanya. Udah macam malaikat. Itu mana emang orang gitu ya bang. Sumpah, Bang, itu gua tahu. Gak tahu aku tuh kalau misalnya volume aku tuh besar. Jadi panik lah gua pas mau matikannya. Gua pencet aja nih tombol matiin daya. Masih bersuara dia. Aduh, bagaimana gua bilang. Gua hidupkan langsung kecilkan sampai volumenya. Jadi- Baru situ ketawa semuanya. Reaksi orang semua. Nengok aku semua, Bang, tawa semuanya. Ada ustadz lagi di situ belakang tuh. Wih, malu gak ada gua. Memang Malu gua nih. memang kurang beradab ya orang-orang yang ngirim voice note gitu ya. Itulah, Bang. Dia pesan untuk kita semua apa? Ya, pesan-pesan untuk kita semua itu hindari aja orang-orang yang seperti itu.
Ya kita pun nggak tahu bang kalau misalnya orang itu ngirim Iya, VPN iya. itu. Betul. Puluh mega ulah kecil kan, kalaupun cukup kan. Ya main HP pulang aja lah, Pri. Sebentar ya, sebentar ya. Balas chat lah. Iya, bukan. Ya udah kok. Gua kok kita. Gimana? Apa lagi? Kasih Siapa? Ini gimmick lah. Mantap satu-satunya. Lanjut. Dah. Nanti pakai tombol bantu lagi nih bang. Mungkin lanjut habis. Kejadian konyol. Semua konyol hidup aku. Hidup kok lahirnya udah kekonyolan. Beda. Konyol sama sedih itu beda. Hidupmu sedih atau konyol? Dua-dua. Konyolan sedih ya. Apes paling apes kayaknya ada nih. Jadi aku sama kawan aku adalah berdua kami kan. Ada ngerjain suatu project disuruh senior nih. Oh sedap. Apa tuh proyeknya tuh? Masalah kalau bener ceritain konyolnya kan. Oke. Bisa aja. Berarti Enggak semuanya kau harus tahu. Ya, karena kau bilang tertutup berarti. jadi cerita apesnya nih. Jalan kami subuh karena jadwalnya itu kalau nggak salah jam 6 kalau nggak salah bu. Oke. 6 pagi. Jam 6 pagi. 6 hotel kami udah agak terlambat soalnya nih. Jalannya ke BSD 2, nggak jauh ya kan, lumayan jauh juga. Buru-buru kami naik BSD 2 dari Ciputat. ke Wilayah BSD 2. Satu. Oke. Jalan kami naik motor, kencang kami. Mm-hmm. Kami nggak tahu nih bannya ini udah botak rupanya. Kami banti aja kan, Motor apa dulu? Motor begini. Kenceng kali tuh. Jadi nggak tahu ada paku. Bukan pada paku, jadi kami kan tahu loh muka orang baru bangun tidur, muka orang pau ya kan. Kencang-kencang, cuman muka datar gini, kami sebelah belakang pun gini juga dia. Lari berapa kira-kira tuh? Speedometernya mati pula aja. Iya. Enggak tahu kecepatan kita enggak bisa diperhitungkan ya. Diperkirakan aja kira-kira tuh berapa kilometer per jam udah. 60 ya, Kalau speedometernya mati 60 ya. 60-an lah ya, 60 km per jam ya. 80 kayak nggak sanggup pindah. Enggak sanggup. Udah betul kali tuh bos tuh. Oke. Karena buru-buru nih tadi kan. Oke. Untung jalan lagi kosong ini. Tiba-tiba bunyi depan. Kenapa itu jatuh? Kalian jatuh? Pecah banget cuy. Oh iya, Karena udah botak di tadi. jatuh sampai Enggak, jatuh. untung nggak jatuh. Awak jauh kiri, dia langsung ke kiri. Untung nggak jatuh. Terakhir kami ngedorong lah. Masalah itu pagi. Lama kali kami nyari tukang bengkel. Jalan kami, ada berasa sejam. Nyari tukang bengkel tadi untuk ganti ban. Ini memang. Baru pagi, baru bangun masih seger-seger, udah berkeringat ah. Keringat kan gara-gara apa? Ban pecah. Tahu terang ya. Tuh, Nggak jadi apa nih? Hah? Jadi, proyeknya cuma berangkat, tapi berangkat. nunggu ganti ban dulu. terlambat aja jadinya. Jadi kan aku suruh naik dulu, naik Grab duluan. Oh. Biar dia izin ya kan. Ban pecah itu lah mungkin ceritaku. Paling apa sih ban konyol sih? Pecah ban ya, naik Pecah ban. speedometer mati. Gak tahu berapa lagi. Yang punya masih ada orang? Masih ada. Masih hidup. Masih hidup. Oke. Bitnya masih ada. Oke. Baru. Cukup kita lanjut prom udah muncul. Oh, iya bang. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya teman-teman. Gimana cerita kalian nemu kawan pertama di Jakarta? Oke. Cerita kalian menemukan teman pertama di Jakarta. Lumayan kreatif ya, tim kreatif Mantap. kita. Yang paling kreatif. Izin, tim kreatif yang sangat kreatif. Padahal Udah cukup. Tidak ngambek. Oke. Ini mulai dari host dulu nih. Nah. Kayaknya mulai dari kalian Oke. berdua dulu nih. Siapa ini? Gimana cerita awal ketemu Iya. teman pertama berarti ya? Yang sama-sama Sumatera atau? Uy, bebas. bebas. Pokoknya pertama ketemu teman baru dia pas merantau. Bebas ya. Oke. Teman baru. Pertama kali entah di pesawat kah, entah pramugarinya kah yang pertama kali. Buset. Kita kan nggak tahu ya Itu kan. agak-agak sagapung sih kalau Apa ya bang? Easy. Ya kita nggak tahu siapa pertama kali ketemu, entah TU kampus kah, entah siapa kita nggak tahu. Atau ternyata kemarin udah punya teman memang. Aku sebelum ini pak, sebelum Oke, dari Anda dulu ya.
sebelum apa namanya? Sebelum sampai ke Jakarta. Jadi habis tes aku udah dapet kenalan. Cewek. Orang cowok. Cowok. Orang Bandung. Oke. Orang Bandung dia. Oke. Nah, habis tes itu langsung tiba-tiba dia ngechat. Nanyain gimana. Belum brewok aku bang. Belum Brewok aku. Udah sih. Udah nih. Oke, lanjutin ceritamu dulu. Tapi belakang aku ada dugaan nih. Sebentar. Cepat lanjut. Dugaan apa tuh? Enggak, coba lanjut. Enggak, tunggu. Aku penasaran, itu brewok ini pakai minyak wak doyo itu bukan? Oh, bukan. Aku memang dari bawaan bang. Keturunan ya? Oke. Orang Arab ya? Kalau Arab lebih ke aku sih kayaknya. Bukan. Oh, Kan bukan. malu nih. Memang Tapi kalau bang, aku nggak brewok bang. Oh iya, kalau bapak nggak brewok? Enggak. Anak jumpa fix. Mama nggak brewok ya? Anak jumpa fix. Adek aku brewok juga bang. Oh, ada brewok? Iya. Kalian berdua jumpa? Berarti kau nggak curiga, nggak ada kecurigaan apa di situ? Bapak aku nggak brewok, aku brewok nih loh. Apa anak angkat? Berarti nggak ada kayak gitu kan? Oke, lanjut. Bermasalah di keluarga dia. Aku nggak mau masalah. Lanjut. Udah lari kemana-mana nih. Udah betul. Memang harus perlu dengan gimmick. Apa yang baju korban nanti? Ya pokoknya aku ketemu teman baru itu pas masih di Riau. Ketemunya. Ya, dia orang Di chat Bandung, aja. dia Dari chat. Bandung. Chatnya di mana tadi? Penasaran banget. Ya nanyain tentang itu PTG. Oh. Pertanyaan-pertanyaan tadi Nanti gimana kita ketemu ini. di sana ya, gitu. Nah. Tuh aku lagi di pondok tuh bang. Aku apa kan di pondok. Jadi aku lagi di luar itu di warung lah. Di warung. Tempat orang jual mie. Jadi orang-orang itu punya angsa. Disuruhnya bawa bang. Bawa angsa itu ke Jakarta. Angsa? Iya. Di dalam kabin. Enggak lah, enggak bawa lah. Oh, enggak dibawa. Bawa lah, iya kan dia bawa. Lanjut. Dibilang dia disuruh bawa. Kenapa? Kan punya aku bilang. Buat apa? Enggak tahu lah buat apa dia. Jadi Selesai nih. Udah titik. Lanjut. Pulang ya kalian. Titik rupanya. Oh, pikir aku baru main titik. bawa ide. Angsa bodoh. Disuruh bawa itu. Selesai belum? Pokoknya itu lagu pertama. Pertama via medsos lah ya. Via medsos lah ya. Nah, Kalau aku kan pertama aku emang udah dari Medan karena kami satu pondok dulu. Ya, santai aja. Maaf. berarti satu pesawat juga. Satu pesawat enggak juga, beda hari kami. Oh. Satu pondok. Hah? Ada nama Abang Da Aldi. Oh, Aldi. Karena Bang kan ada Aldi yang ini ya, badminton ya. ya, Ah. di sini ya. Lanjut. Oh, izin. Karena ada satu pondok sama aku, karena kami itu daftar sama. Bahkan sampai sekarang satu kelas kami. Oh, tapi masih satu kelas sekarang. Masih? Bukannya anda nggak di kelas lagi? Hah? Sekarang lagi di podcast saya. Sekarang masih di. Sekarang kalau di kampus kelas. Berarti kemarin satu kelas sampai anda nggak masuk kelas lagi. Sekarang. Iya, Oh, sekarang. Ya. Iya. Aduh. Oke, lanjut terus. Terbuka ya, terbuka. Enggak, Lanjut, itu kan Bang. teman Selesai. masih di sana. Itu berarti kan teman masih di sana. Teman barunya itu pas masih merantau itu siapa? Siapa? Apakah perempuan kah? Apakah itu aku? Laki-laki? Apakah Apakah aku? aku? Iya. Kawan pertama aku orang ini lah. Kawan di kamar gue dulu, orang Jakarta dia. Ya, itu gimana tuh? Jadi kami satu kamar berlima. Berlima, orang Jakarta satu, orang Aceh dua, aku satu, orang Medan satu lagi. Sumatera semua ya? Cuma satu ya? Enggak, dua. Satu lagi Banten, Cirebon lupa gue. Itulah kawan pertama aku dulu. Cirebon kan Banten, Bang? Hah? Cirebon kan Banten? Iya. Pokoknya itu lah. Banten apa Cirebon ya? Pokoknya orang Jawa. Oke. Cirebon Jawa kan? Ya. Itu lah pokoknya. Nah, lanjut. Aku kasih tahu ya, Ta'aruf Humas itu sebentar lagi nih acara yang wajib kalian ikuti. Biar kalian bisa langsung dapat keluarga kayak kita yang ada di sini. Sudah. Pasti. Soal tanggal pastinya
lokasinya di mana dan seru-seruannya ngapain aja, kalian pantau terus aja Instagramnya @fumas_jakarta. Ada di bawah sini. Ya, nanti lihat aja. Bawa. Buat bawa pun boleh lah, bawa. Nah, buat kalian yang mau kepoin abang dan keren ini, kalian bisa langsung follow Instagram mereka di bawah ini dan jangan lupa subscribe YouTube Fumas Jakarta. Oke. Yang follow IG aku Apa ini kalian? IG ku @waselr1. Oke. Wasel S-nya 2 ya. Iya. IG mu silakan. Ahmad_alhafiz21. Siap. Semua, iya. Iki ada. Kalau aku @nndafat NN Dafat baca ya. Kalau aku kalau aku introvert guys, gak usah di follow IG aku. Iya di bawah. Oke. Tetap ada di bawah ini. Jangan. Wajib ada di bawah itu. Jangan sok misterius dulu, jangan. Sekian dan terima kasih telah nonton Pantau Pojok Anak